Nah, ya. Kalau dia punya anggota, selesai. Ya. Kalau dia punya anggota, itu dinamakan himpunan. Kalau dia tidak punya anggota, dia tidak punya himpunan. Susah, logiknya seperti ini. Kipin contoh dong yang merupakan himpunan. Ya, yang merupakan himpunan gampang. Kipin bisa ngomong aja, kelompok kendaraan bermotor, kelompok kendaraan bermotor, kelompok kendaraan beroda 4. Ya kan? Itu merupakan himpunan. Ya, jadi kalau dia punya anggota, itu namanya himpunan. Contohnya Kipin kasih nalar ini misalnya, Kipin kasih nalar, ya. Himpunan ya Kipin tulis ya kalimatnya. Kipin cuma ngomong, apakah ini himpunan atau tidak? Kipin bilang gini ya, kelompok siswa di kelas 1B, ya, ditetapkan kelompok siswa di kelas 1B yang mempunyai tinggi badan yang lebih, ya, tinggi badan yang lebih. Maksudnya apa ini Kipin? Atau mempunyai tinggi badan yang lebih, maksudnya apa? Nah, ini aku tanya. Kelompok siswa di kelas 1B mempunyai tinggi badan yang lebih. Ini himpun enggak? Bukan. Kenapa kok bisa dikatakan bukan himpunan? Karena dia tidak mematok. Tapi kalau Kipin tulis gini, ya ini ngomongnya bukan himpunan. Ya, bukan himpunan. Nah, tapi kalau Kipin ngomong gini, kelompok siswa ya di kelas 1B ya, di kelas 1B yang mempunyai ya tinggi badan yang lebih dari 160 cm. Himpunan enggak? Nah, kalau ini dikatakan himpunan. Siapa aja? Ya mungkin Andi, Budi, Charlie, mungkin Emma, atau mungkin tak sebagainya. Ya, jadi Anda perlu nalarnya dulu. Yang tahu itu namanya himpunan, yang namanya bukan, itu Anda nalar dulu. Ya, terus Kipin tulis lagi, kelompok siswa yang pandai. Kelompok siswa yang pandai. Ya, kelompok siswa yang pandai. Nah, ini himpunan enggak? Kelompok siswa yang pandai ini bukan himpunan. Bukan himpunan. Kipin bilang bukan himpunan. Kenapa kok bukan himpunan? Anda tahu Kipin pandai. Siapa yang bilang Kipin pandai? Ya kan? Jadi yang dikatakan pandai itu ada ukurannya. Ya, si A itu loh pandai. Siapa bilang A itu pandai? Ya kan? Yang B-nya yang pandai. Siapa bilang B pandai? Jadi itu bukan berupa tidak punya ukuran. Jadi itu bukan himpunan. Anda harus tahu. Yang kata himpunan, yang tidak himpunan itu Anda tahu. Ya, itu dulu Anda mengerti. Kelompok anak-anak pandai itu bukan himpunan. Tapi misalnya kelompok siswa anak pandai yang lebih rapotnya lebih dari di atas rata-rata 8,0. Oh, ada tuh Emma, oh itu Max, oh itu Budi, oh itu Wati. Nah itu ya yang rata-ratanya lebih dari 8. Nah, itu namanya kelompok anak siswa yang pandai. Tetapi kau cuma ngomong kelompok anak siswa yang pandai, itu bukan himpunan. Tapi siswa yang pandai yang rata-ratanya ternyata lebih dari 8. Nah itu baru himpunan. Jadi konteksnya itu ada batasan ya. Jadi Anda harus tahu dulu. Anda kuasai dulu kata himpunan sama bukan himpunan. Setelah Anda menguasai kata himpunan atau bukan himpunan, baru Kipin berkembang lagi apa yang perlu kita pelajari ya, apa yang kita perlu pelajari supaya kita tidak panjang lebar ya. Kipin lanjut. Jadi Anda sudah tahu ya, misalnya gini, himpunan nama-nama bulan yang berhuruf depan, yang berhuruf depan J. Oh ada, itu himpunan enggak? Himpunan. Kok bisa? Ya itu ada Januari, ada Juli, ada Juni, ada Juli. Ya itu namanya himpunan. Tapi kalau umpama katakan misalnya dia bilang misalnya katakan gini, orang-orang yang kumpulan bulan-bulan
ya, kumpulan bulan-bulan yang yang bukan yang lebih dari tanggal 32. Nah, ini anak-anak harus telah itu adalah namanya himpunan, merupakan himpunan atau merupakan himpunan kosong. Nah, itu Kipin belum menjelaskan. Kata himpunan sama bukan himpunan sama himpunan kosong itu konteksnya beda. Ya, itu konteksnya beda. Anda perlu pemahaman dulu. Anda pahami dulu. Apakah itu himpunan? Oh yes, itu himpunan. Karena ada anggotanya. Oh, itu bukan himpunan karena tidak ada batas. Oh, itu ternyata himpunan, tapi himpunan kosong. Nah, itu yang Anda nalani dulu ya, supaya Anda mengerti. Oke? Nah, Kipin tidak panjang lebar. Anda sudah tahu kata himpunan itu ada yang namanya bilangan caca ya. Kalau bilangan caca itu bisa dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi kalau Kipin bilang bilangan asli berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi kalau dia bilang bilangan bulat, yes, bilangan bulat itu bisa mulai dari negatif -3, -2, -1, 0, 1, 2 dan sebagainya. Ini namanya bilangan bulat. Terus ada apa lagi Kipin selain caca asli bulat? Oh, ada bilangan prima ya. Kalau bilangan prima Anda bisa bilang bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Setelah bilangan prima mungkin ada yang katanya namanya bilangan caca kuadrat ya. Ada namanya bilangan caca kuadrat mungkin ya. Kalau caca kuadrat itu berarti 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan sebagainya ya. Ini namanya bilangan caca kuadrat. Terus ada yang namanya bilangan komposit ya. Jadi Kipin harus menjelaskan perbagian ini dulu supaya nalar kamu bisa masuk ya. Bilangan komposit, yang dikatakan bilangan komposit, Kipin bilang bilangan komposit itu adalah merupakan bilangan caca ya, merupakan bilangan caca tetapi ada kalimat tetapi bukan, ada kalimat bukan prima ya, dan ya bukan 01. Oke. Nalarnya susah Kipin. Kipin tulis gini, bilangan caca berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sebagainya kan? Ya, Kipin tulis. Oh, merupakan bilangan caca tetapi bukan prima. Oke, tak coret aja. Bukan prima. Yes? Ya, dan bukan 01. Nah, berarti 3 juga. Berarti bilang kompositnya berapa? 4, 6, 8, 9. Habis 9 berapa? Ya 10 dong. Nah, 10 berapa? Gak boleh 11. 11 prima. Berarti 12. 13 gak boleh, 14 dan sebagainya. Inilah namanya bilangan komposit. Anda harus paham ini. Setelah Anda paham ini, nanti Anda bikin himpunan. Kalau enggak gitu Anda enggak ngerti. Ya, ini konsep. Ini dasar utama pada saat Anda belajar himpunan ya. Nah, setelah Anda belajar himpunan, Anda harus tahu cara penulisan himpunan ya, cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan, cara penyampaiannya ya, ada berapa macam? Oh, banyak ya. Cara penulisan himpunan itu ada 3. Satu dengan kata-kata, kedua dengan notasi ya, dengan kata-kata, dengan notasi. Terus yang ketiga dengan menyebutkan anggota. Gak ngerti ya begitu. Ulang lagi. Untuk menyatakan himpunan, cara penulisan itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Kita tulis dulu logiknya supaya ngerti. Ya, nanti baru tutup poinnya, baru kita ke subbagiannya ya. Cara penulisan himpunan itu ada 3 macam. Ya, 3 macam itu apa aja Kipin? 3 macam itu adalah 1 dengan kata-kata, oke, dengan kata-kata.
Yang dengan kata-kata, oke, dengan kata-kata. Yang kedua, Kipin bisa bilang tulis dengan menyebutkan anggota, dengan sebutkan anggota, ya, sebutkan anggota, anggota, oke. Yang ketiga, Kipin bilang dengan notasi, ya, oke, ya, dengan notasi. Setelah menyebutkan dengan kata-kata, dengan sebutkan anggota, dengan notasi, Kipin kasih contoh dong. Nah, Kipin kasih contoh, misalnya Kipin punya soal seperti ini, Kipin tulis gini. A adalah, ya, A adalah himpunan bilangan caca, himpunan, Kipin singkat ya, himpunan bilangan caca, ya, kurang dari 5. Kurang dari 5. Kipin tulis gini ya, Kipin tulis singkat aja ya. Jadi A adalah himpunan bilangan caca kurang dari 5. Dengan kata-kata gimana? Kalau dengan kata-kata nulisnya gimana? Nulisnya gini ya. Dengan kata-kata nulisnya gini. A sama dengan buka kurung kurawal himpunan. Ya tinggal ditulis saja bilangan caca kurang dari 5. Selesai. Ya, loh Kipin, kok kata himpunan ini tidak ditulis? Ya enggak perlu. Kata kurung ini itu menyatakan kalimat himpunan. Jadi A sama dengan buka kurung kurawal ini menyatakan kata himpunan. Jadi kata himpunan ini tidak perlu ditulis, tinggal tulis kurung kurawal bilangan caca kurang dari 5. Ini kalau dengan kata-kata. Dengan sebutkan anggota. Oke, dengan anggota. Kalau dengan anggota berarti Kipin bisa tulis A sama dengan bilangan caca kurang dari 5. Oh ya gampang dong. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Selesai. Terus Anda balik, Anda ada tanya, Kipin kira-kira enak dengan kata-kata ataukah dengan anggota, atau oh itu relatif. Ya, itu relatif, tingkat kesulitannya ada masing-masing ya. Dengan anggota berarti aku nyebut 0, 1, 2, 3, 4. Berarti konsepnya you harus menguasai data ini. Kalau you tidak menguasai data ini, maka you tidak bisa menyebutkan dengan anggota demikian. Oke? Ya. Kipin lanjut ya. Yang ketiga, dia bilang dengan notasi. Ya, Kipin bilang dengan notasi. Gimana dengan notasi? Gampang. Kalau dengan notasi Kipin tinggal tulis begini aja. A sama dengan X, di mana kata X ini artinya di mana X lebih kecil daripada 5, X elemen caca. Nanti Kipin jelaskan apa kata ini ya, apa kata ini nanti Kipin ya, karena Kipin langsung melompat cara penulisan himpunan. Nanti Kipin jelaskan apa kata elemen, apa kata Kipin bisa cara lain. Oh bisa, Kipin tulis A sama dengan di mana 0 di sini X di antara 0 sampai dengan 5 X elemen caca. Loh, Kipin kok bisa tulis gini? Oh ya ada sama dengan nih, berarti oke, otomatis 0 boleh. Nah jadi ini cara penulisan dengan kata-kata, dengan anggota, dengan notasi. Notasi bisa di split seperti ini. You mau pakai ditulis Kipin, apakah aku nulis X lebih kecil? Boleh enggak aku tulis min 5, ya tergantung ininya ya, tergantung ininya. Jadi konsep kalau bisa dibuat yang sederhana mungkin. Nah sekarang yang jadi permasalahan begini, Anda bilang oh berarti kayaknya lebih gampang menyebutkan anggota. Kipin kasih punya soal seperti ini ya. Kipin punya soal seperti ini. Kalau misalnya Kipin punya soal di sini adalah B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Anda disuruh bikin dengan notasi gimana? Oh gampang, 1, 2, 3, 4, 5. Mek gini doang gampang Kipin. Aku boleh nulis begini B. Kalau dengan notasi aku bisa nulis X ya. Ya Anda boleh tak tulis ini 1, boleh 1 ada sama dengan X, satunya ikut lebih kecil daripada 6 boleh. Kipin tulis X elemen asli. Loh Kipin, kenapa kau boleh tulis elemen asli? Bolehlah, karena asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kipin boleh enggak aku nulis gini X
di mana 1 lebih kecil X, di sini 6, Kipin tulis X elemen Caca. Boleh lah, Caca ya 1 ya ikut kok, enggak masalah ya, no problem. Mau tulis bentuk apapun terserah. Tapi kalau Kipin tulis gini, Kipin boleh gak aku nulis gini, B di sini X, di antara misalnya 0, di sini X antara 0 sampai dengan 6, ini X elemen Caca. Boleh. Mau tulis Caca, mau tulis asli sama. Jadi konteksnya Kipin bilang, Anda harus menguasai apa yang diartikan bilangan prima dulu, bilangan Caca, asli, bulat, prima, dan bilangan kuadrat dan komposit. Nah, itu Anda sudah menguasai. Kalau Anda sudah menguasai, berarti Kipin masuk ke konsep seperti ini ya. Sebentar, nanti Kipin menjelaskan apa yang di DM Kipin, tolong jelaskan apa yang arti union dan irisan. Tapi Kipin belum ya, belum masuk supaya konteksnya supaya bisa satu jalan ya, jadi sesuai dengan programnya. Kipin bilang gini, di dalam himpunan Anda perlu belajar lambang namanya E elemen sama artinya ya. Ini kadangkala orang susah, aku nggak ngomong loh ini coba tak kasih nalar. Kata ini namanya elemen. Kalau Kipin ngomong lebih tepatnya itu anggota ya. Kalau ini artinya kata anggota bagian ya, bagian lah ya, aku ngomong kata bagian lebih tepat. Kata bagian itu apa? Nah, kadangkala murid itu nggak cetos, kadang bagian, kadang elemen, kadang anggota. Kipin kasih nalar supaya Anda mengerti ya. Kipin kasih nalar, Kipin kasih contoh aja. Kalau aku punya B ya, aku punya B itu tulisannya bilangan Caca kurang dari 4 ya. Bilangan Caca kurang dari 4. Nah, ini adalah himpunan dengan kata-kata ya. Bilangan Caca kurang dari 4. Nah, kalau bilangan Caca kurang dari 4 gampang. Kalau dengan anggotanya kita tulis 0, 1, 2, 3. Yang jadi permasalah bukan ini. Yang Kipin mau menjelaskan. Yang menjadi masalah bukan ini. Kipin tulis 0 ini elemen dari B. Betul enggak? Betul. 1 ini elemen dari B. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya. Terus Kipin tulis di sini adalah 2 ini elemen dari B. Betul nggak? Betul. 3 ini elemen dari B. Betul nggak? Betul. Kipin cuma buat supaya nalar kamu. Oh, gampang berarti. 0 ini elemen dari B. Elemen dari anggota bilangan Caca kurang dari 4. Yes. 1 juga elemen dari ini. Yes. 2 juga. Ya. 3 juga. Yes. Ya. Terus yang Kipin mau jelaskan di sini, kalau aku nulisnya adalah 1,2 elemen dari B, betul atau salah? Salah. Anda salah. Loh, kenapa salah? 1, 2 kan elemen dari sini. Tak dulu kita belajar konsepnya permainan gini. 1,2 elemen dari B, salah. Kenapa? Karena ada koma ya. Kata elemen itu harus satu bagian, tidak boleh 2. Oh, berarti kalau aku nulisnya gini 0, 1, 2 elemen dari B, betul nggak? Salah. Karena ada koma, karena selain ada koma, ada beberapa bagian, ini salah pokoknya. Bisa dikatakan demikian. Gantian deh. Kalau 1 ini elemen dari B, betul nggak? Benar. Loh Kipin, kenapa kok diulang lagi? Benar. Tapi kalau Kipin tulis 1, ini elemen himpunan 1, elemen dari B. Benar atau salah? Salah. Supaya kita belajarnya kena. Oh, aneh ya. Ini betul, ini betul, ini betul, ini betul. Oke, kalau ini salah, kenapa salah? Oh, no koma, nggak boleh. Apalagi 0, 1, 2 nggak boleh. Oh, berarti secara logik kalau elemen itu hanya boleh disebutkan 1. Yang kedua,
Kalau ini satu, betul kan, karena harus satu. Tapi kalau ini satu, betul harusnya. Kenapa? Betul harusnya. Kenapa kok salah? Karena ada kurung. Ngerti ya? Karena ada kurung. Berarti logiknya elemen itu harus satu bagian dan tidak boleh ada kurung. Itu Anda belajar dulu. Nah, kalau aku punya gini Kipin, wes 1,2 elemen dari B, ya tambah salah. Kenapa? Wes ono kurung, wes ono dua bagian, itu tambah salah, fatal. Lagi bilang fatal. Ya, jadi cara belajarnya supaya Anda mengerti ada alasan kenapa kok ini salah, karena terus ada kurung, terus ada dua bagian. Tidak boleh. Kalau elemen hanya boleh cuma satu, tidak boleh ada kurung. Itu logik ya, supaya nalar kamu masuk ya. Nah, kalau Kipin bilang begini, 5 elemen dari B, ya jelas salah. Tapi kalau Kipin tulis gini, ini dikatakan benar. Kenapa? Karena memang benar 5 bukan elemen dari B. Ya, jadi kalimat ya, kata begini ini artinya bukan elemen. Ya, ini kita belajar satu perbagian. Ya, lambang kata E, Anda harusnya sudah bisa menguasai kata elemen ya, kata elemen. Nah, sekarang kalau Kipin kasih kata bagian ya, Kipin kasih ya, kasih kata bagian, ini yang dikatakan lambangnya himpunan bagian ya, himpunan bagian. Kipin tulis supaya nalar kamu masuk, Kipin tulis gini. Kalau aku punya A sama dengan ya, Kipin tulis, kalau Kipin punya A sama dengan 1, 2, 3 ya. Untuk supaya nge-crosskan gini, Kipin kasih huruf yang berbeda aja ya. Kipin tulis gini ya, kalau 1 itu bagian dari A, benar ya. Kipin kasih nalar dasar. Kalau 0 elemen dari B, 1 elemen dari B, 2 elemen dari B, 3 elemen dari B, 1 himpunan 1 itu bagian dari A, betul. Tapi kalau 1 bagian daripada A, ini salah. Kenapa? Tidak ada kurung ya, tidak ada kurung, supaya kita belajarnya nalarnya ngerti ya. Oh, berarti kalau kata himpunan bagian itu harus ada kurung, Kipin ya, 1 bagian daripada A. Nah, terus Kipin tulis gini, 2 bagian daripada A, benar ya. 3 bagian daripada A, benar. Kalau benar Kipin langsung tulis begini ya. Terus kalau Kipin tulis gini, 1, 2 bagian daripada A, benar. Jadi kalau dia bagian boleh pakai koma-koma dan harus ada kurung. Terus kalau Kipin tulis di sini 1, 3 bagian daripada A, betul. Tapi kalau 1, 2 dan 3 bagian daripada A, betul. 2, 3 bagian dari A. Tapi kalau aku nulis 2,3 bagian dari A, ini salah. Kenapa kok ini benar, kok ini salah? Enggak ada kurung, supaya nalar kamu bisa ya. Kipin kasih gini, kenapa salah? Ya gak ada kurung. Kalau ini ada kurung, kalau ini gak ada kurung. Oh, berarti kalau himpunan bagian harus pakai kurung ya. Jadi cara belajarnya, nalarnya itu digandeng seperti itu supaya Anda mengerti. Terus Kipin tulis, kalau 1, 2, 3 boleh enggak 1, 2, 3 bagian daripada A? Ya bener lah ya, ini merupakan 1, 2, 3 itu merupakan bagian daripada A. Jadi nanti ditulis ya, ditulis. Terus Kipin tulis kata himpunan bagian, kata himpunan bagian itu adalah banyaknya himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian itu bisa dinalar adalah 2 pangkat N. Oh, apa maksudnya Kipin? Kipin kasih contoh supaya nalarnya masuk ya. Kipin kasih ya, nanti Kipin replay semuanya. Oke.
Terima kasih yang sudah hadir, dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya, supaya Kipin bisa konsentrasi di sini ya. Kipin kasih ya, misalnya Kipin punya gini ya, kalau aku punya B di sini adalah 2, 3, 4, 5 5 ya, apa namanya 3 aja ya, jangan banyak-banyak ya, 3 aja Kipin tulis ini. Banyaknya himpunan B, banyaknya himpunan ya, banyaknya himpunan, banyaknya anggota B ya, anggota B itu cara nulisnya adalah NB. Udah ya, banyaknya anggota B, cara penulisannya itu adalah N buka kurung B. Ada berapa? 1, 2, 3 ya. Nalarnya bisa. Banyaknya anggota B ada 3. Elemen dari B ada 3 ya, 2, 3 ya. Banyaknya elemen dari B ya, banyaknya elemen dari B ya, elemen dari B ya, ada berapa? Ya, ada 3. Kok bisa? Ini 2 elemen dari B, 3 elemen dari B, 4 elemen dari B, 1. Ada 3, banyak elemen dari B sama dengan 3 ini 1, 2, 3 ya. Nah sekarang kita banyaknya anggota B sudah, sekarang aku tulis banyaknya anggota bagian, banyaknya bagian ya, anggota bagian dari B, bagian dari B. Kipin tadi tulis adalah 2 pangkat N ya. N berapa? Oh N 3, 2 pangkat 3, 8. Kok bisa tahu 8 Kipin? Nah makanya Kipin gabung di sini supaya kamu nalarnya bisa. Kasih contoh satu yang sederhana, banyaknya anggota B, oh nulisnya NB 3 dari mana? 1, 2, 3. Banyaknya elemen dari B ada 3, kok bisa? 2 elemen B, 3 elemen B, 4 elemen B. Boleh pakai kurung? Nggak boleh ya, tidak boleh. Banyaknya anggota ada bagian daripada B itu 8, 2 pangkat 3, kok bisa? Tulisnya gini, 2 bagian daripada B ya, bagian itu lambangnya C, terus 3 bagian daripada B, 4 bagian daripada B. Terus katanya 8, kok cuma ada 3? Nanti dulu kita nulis 2,3 bagian daripada B, 2,4 bagian daripada B, 3,4 bagian daripada B. 1, 2, 3, 4, 5. Loh katanya 8, nanti dulu Kipin tulis lagi 2,3,4. Tadi 1 anggota, sekarang 2 anggota ya, 2 anggota ini ada 3, terus sekarang 3 anggota, 2, 3, 4 bagian daripada B. Terus ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh kok 7? Katanya 8. Yang satunya adalah himpunan kosong bagian daripada B ya. Jadi kata himpunan bagian itu rumusnya adalah 2 pangkat N sama dengan 8. Dapat dari mana? Dari atas. Loh ini bisa dirumuskan dengan segitiga Pascal ya, dapat dirumuskan dengan segitiga Pascal. Artinya Kipin bisa bilang begini ya, kata himpunan kosong ini adalah yang tidak punya anggota ya, apa namanya ya, himpunan kosong pokoknya gitu ya. Kata segitiga Pascal Kipin kasih contoh, misal Kipin punya himpunan bagian, misalnya Kipin punya contoh ya, Kipin kasih contoh seperti ini ya. Aku punya kasih contoh, Kipin kasih punya contoh, ada A sama dengan 0, 2, 3, 5, 4 anggota ya. Kipin tulis gini, banyaknya anggota A, ini artinya bacanya banyak anggota A, banyak anggota A. Berapa banyak anggota A? Ya 1, 2, 3, 4 lah ya. Jadi kita belajar lagi ulang. Terus banyaknya himpunan bagian, banyaknya
himpunan bagian A. Himpunan bagian A. Cara nulisnya 2 pangkat N. Tulisnya 2 pangkat N 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya, cara penulisannya begitu. Jadi kita buat nalar supaya nalar kamu masuk ya. Terus dia tanya, banyaknya himpunan bagian ada 16. Wih, kamu mau nyebut 16? Ada 0 bagian daripada A, terus 2 bagian daripada A, 3 bagian daripada A, 5 bagian daripada A. Capek, betul capek. Kita coba ya, kita nulis lagi 0,2 bagian daripada A, 0,3 bagian daripada A, 0,5 bagian daripada A. Terus apalagi 02, 03, 05, 23 bagian daripada A, 25 bagian daripada A. Terus apalagi 35 bagian daripada A. Coba kita lihat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ipin ono 16. Nah, gimana cara 16? Kita tampilkan. Oh, sekarang 3 anggota deh ya. 0, 2, 3 bagian daripada A, 0, 2, 5 bagian daripada A, 2, 3, 5 bagian daripada A. Terus apa lagi? Ini harusnya 023, 025, 035 supaya urut ya. 0,35 bagian daripada A. Tulisannya jelek, no problem ya. Terus 023, 025, 035 sudah. 235 bagian daripada A. Udah? Oh, gimana Kipin? 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Ada lagi 4 anggota. Yang 4 anggota berarti 0, 2, 3, 5 bagian daripada A. Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang terakhir adalah himpunan kosong. Yang jadi permasalahan, Anda bikin seperti ini, pasti ada yang salah, pasti kelewat. Pipin tidak mau ditanya nanti, banyaknya himpunan bagian A yang terdiri dari 2 anggota saja. Unit 02, 03, 05 ini. Ya kalau tepat ngelamun lewat, ya. Yang terdiri dari 3 anggota lewat. Apalagi ini cuma anggotanya, kalau anggotanya ada 6, mikirnya susah. Nah, Kipin mau ngasih dengan segitiga Pascal. Kipin ngasih 1, 1. Oke. Yang kedua 1, 2, 1. Oke. Yang ketiga Kipin tulis 1, 3, 3, 1. Ya, segitiga Pascal harusnya ngerti. Ini 1, 1, depan pinggir 1. 2 ini dari mana? 1 tambah 1, 2. Di sini 1. Kita lagi paling kiri 1. 3 dari mana? 1 tambah 2, 3. 2 sama 1, 3. Di sini 1 lagi ya. Kemudian kita ke sana lagi 1. 1 tambah 3 tengah-tengahnya 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Di sini 1. Terus Anda tanya, Kipin mau bikin sampai berapa banyak? Ya, pasti Anda tanya, Kipin aku harus bikin sampai berapa banyak? Loh, dia bilang sampai 4 anggota. Berarti sampai 4 tingkat. 1, 2, 3, 4. Ini ane 4, ane 3, ane 2, ane 1, ane 2. Nah, tadi cara bacanya gini. Himpunan bagian A yang terdiri dari 1 anggota ada 4. 1 ada 4. Himpunan ya, jadi artinya begini ya. Himpunan bagian, ini pangkat Pak. Himpunan anggota bagian yang terdiri dari 1 anggota ini, A pangkat 1, yang terdiri dari 1 anggota ada 4. 1, 2, 3. Himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota, A pangkat 2, 2 anggota ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, anggota bagian yang terdiri dari 3 anggota ada 4. 1, 2, 3, 4.
yang terdiri dari 4 anggota cuma satu. Ini himpunan badan. Jadi cara pembacanya seperti itu. Jadi Anda kalau bikin ini enggak disuruh buktikan, jadi supaya nalar kamu masuk ya. Cara jawabnya begitu ya. Jadi ini artinya banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota saja ada 2. Yang terdiri dari 3 anggota saja ada 4. Ya, cara bacanya himpunan bagian itu seperti ini ya. Nah, sekarang Kipin mau jelaskan apa arti kata union ya, apa arti kata union dan apa arti kata irisan ya. Kipin tulis, Kipin kasih contoh ya supaya nalarnya masuk. Terima kasih ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke union atau dikatakan irisan, kita belajar dulu apa yang dikatakan himpunan kosong supaya sesuai dengan alur ya. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota ya. Himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu cara penulisannya adalah ya, supaya nalarnya ngerti. Himpunan kosong nulisnya bisa artinya begini atau bisa tulis begini, yang tidak punya anggota. Setelah kamu belajar himpunan kosong, tadi sudah belajar mengenai himpunan bagian, himpunan kosong, sekarang namanya himpunan semesta. Anda harus mengerti. Kalau di matematika diskrit ya harus mengerti kata semesta. Kata semesta ini mencakup semua ya. Kata mencakup semua ya, kalimat semesta. Artinya apa? Dia mewakili dari anggota-anggota yang kecil-kecil itu. Contoh, gak ngerti Kipin, aku jujur gak ngerti. Aku misalnya punya contoh A sama dengan Kipin katakan adalah 1, 3, 5, 7. Ya, semestanya apa? Ya, semestanya apa? Semestanya boleh Kipin tulis adalah bilangan asli. Ini kan ganjel Kipin kan sudah. Kata semesta itu mencakup semua. Kipin juga bilang kata semesta itu mencakup dari seluruh anggota. Jadi Kipin tulis bilangan asli boleh. Kipin tulis bilangan caca boleh. Tapi kalau Kipin tulis bilangan prima boleh enggak? Nah, ini adalah satu. Kenapa? Satu ini bukan prima. Ya. Terus kalau Kipin tulis bilangan ganjil boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi semesta itu ceritanya dia besar gini ya, kalimatnya sendiri. Semesta itu artinya posisi dia mencakup anggota ya. Jadi semesta boleh ditulis begini. Misalnya A-nya di sini. Ya, A-nya di sini 1, 3, 5, 7. Nah, yang di luar ini mau ditulis asli boleh, caca boleh, itu terserah karena dia mencakup semua ya. Nah, jadi kata semesta Anda harus paham dulu. Setelah semesta Anda paham, baru kita belajar apa yang dikatakan kita bikin yang namanya diagram Venn-nya dulu, baru Anda bisa mengerti yang namanya kata irisan dan union ya. Kita masuk ke namanya diagram Venn ya, diagram Venn ya. Kipin sesuai dengan ini ya. Coba kita lihat diagram Venn. Kipin punya soal nomor 1. S itu katanya bilangan kurang dari 7. Kurang dari S itu adalah bilangan kurang dari 7. A itu adalah di mana X kurang dari 4. X itu elemen asli ya kan, elemen asli. X itu elemen asli ya, ini makanya tunggal, bisa 3, bisa 2, bisa 1 begitu kan ya. Terus yang B di sini ada tulis adalah 3, 4, 5. Anda tulis
Sebelum Anda jawab, di sini tulis buat diagram Venn. Buat diagram Venn, ya. Kipin tulis begini. Anda harus tulis begini. Anda harus tahu. Di sini Kipin nulisnya gini, bilangan asli kurang dari 7. Itu kalau kita nulis bilangan asli kurang dari 7, itu adalah 1, 2, 3, 5, 6. Paham ya? Bilangan asli kurang dari 7 ya 1, 2, 3, 5, 6. Bilangan asli kurang dari 4 berarti anggota A-nya adalah 1, 2, 3. Paham ya? Nah, caranya bikinnya begini. You gak usah pikir kata semesta. Yang you mikir adalah anggota A dan B. Karena apa? Yang namanya diagram Venn, kata semesta itu adalah posisi mencakup anggota. Ya, itu kalimat. Anda yang dibikin itu bukan lihat S, Anda cuma konsentrasi A dan B. Kipin kasih. Apakah A dan B ini ada yang sama? Ada, Kipin. Yang sama itu 3. Berarti Kipin boleh, kalau sama berarti Kipin tulisnya gambarnya begini. Ini A, ini B. Yang sama mana? Oh, yang sama 3. Kipin tulis 3. Anda perhatikan, 3 ini termasuk di dalam lingkaran A. 3 ini juga termasuk di dalam lingkaran A. Paham? Jadi Kipin tulis lingkaran A ada 1, 2, 3. Oh, berarti 1, 2. Padahal ya Kipin apa coba? Nah, kalau Kipin belum tidak bikin diagram B, lingkaran B, Anda bisa tahu. Oh, A-nya 1, 2, 3. Oh, B-nya 3, 4, 5. Berarti Kipin. Nah, 3, 4, 5. Lah, semesta itu katanya 1, 2, 3, 5, 6. Ya dah? Oh, ini salah. Salah Kipin. Kok 1, 2, 3, 5, 6? Harusnya ada 4, 5, 6 dong, ya. 4, 5, 6 bilangan yang kurang dari 7 ya. Ya dah, bilangan asli, sorry, di sini ada kalimat bilangan asli ya. Sorry, bilangan asli kurang dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Anda lihat, oh aneh ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 6-nya ini loh namanya semesta ya. Cara belajar semesta seperti itu. Kipin kasih contoh lagi dong, kita kasih contoh. Kipin kasih yang nomor 2 ya. Kipin kasih yang nomor 2 supaya nalarnya bisa masuk. Belum ya, ini belum masuk ke inti persoalan. Ini baru kulitnya ya, supaya nanti Anda ngerti ya. Di sini Kipin punya S. Di sini ada bilang S adalah semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kipin tulis ini ya. Terus di sini ada tulis A sama dengan bilangan genap ya. Bilangan genap kurang dari 10. Bilangan genap kurang dari 10. Yang B dia bilang bilangan asli genap ya. Bilangan asli genap antara 1 dan 5. Oke. Buat diagram Venn ya, buat diagram Venn. Diagram Venn-nya gimana? Diagram Venn ya. Pertama kali kita nganalisa ya, yang kita bikin itu adalah anggotanya dulu. Oh, kita jawab di sini A-nya berapa? Bilangan genap kurang dari 0 ya. Aku nulis berapa? Dan nulis gitu ya, 2, 4, 6 2, 4, 6, 8. Terus Anda bilang, loh kok gak boleh minus 2, minus 4, minus 6? Kenapa kok gini 2, 4, 6, 8? Kok gak boleh? Kamu lihat, ini di dalamnya semesta. Jadi kamu bikin bilangan genap kurang dari 10 yang ada di semesta. Jadi kamu gak boleh ngomong, oh aku boleh misal katakan misalnya bilangan genap kurang dari, misalnya bilangan genap kurang dari 12. Kita kasih di sini. Nah, bilangan genap kurang dari 12. Misal ini kita bilang. Bilangan genap kurang dari 12. Soal ini benar enggak? Salah. Kenapa kita ngomong salah? Bilangan genap kurang dari 12
Ya 2, 4, 6, 8, 10. Ya udah. Terus semesta ini cuma sampai 8. Berarti kalau bilangan kurang dari 12, jadi di sini angkanya harus terletak di dalam semesta. Ya, jadi kemungkinan kalau gurunya mau bertele-tele ngomong, "Oh ya salahnya kamu. Bilangan kurang dari 12 memang sampai 10." Ya, tetapi kamu harus pinter. Kan semestanya sampai 8. Berarti kamu nyolesnya anggota A 2, 4, 6, 8. Ya, itu konteksnya salah. Ya, jadi tidak boleh. Harus ngikuti pola di sini. Oke? Ya, jadi ini bilangan genap kurang dari 10. Paham ya? Jadi tapi kalau mau tetap nulis bilangan genap kurang dari 12, yuk tetap nulisnya 2, 4, 6, 8 karena konteksnya dari ini. Ya, oke. Kalau mau ngeyel-ngeyelan ya sudah, harus ikuti pokoknya logiknya A dan B itu harus di dalamnya, guys. Logiknya B kita bikin. Ya, B kita bikin. Bilangan asli genap antara 1 dan 5. Oh, antara 1 dan 5. 1 dan 5 kalau genap ya cuma 2 pilihan. Guys, bikin diagram yang kita bikin. Anda bikin. A, B, B ada yang sama. Oh, ada yang sama. A, B, B. A, B, B ada yang sama. 2 malah. Berarti ini bisa tulis. Ini B. 2, 4. Oh, sorry kok 24, kok 25. 24 ya. 24 ini Kipin kasih B. Terus yang di sini A. Kan cantik kan? Artinya anggotanya B, di dalamnya A. A-nya 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Di sini ada semesta diagram Venn. Berapa? 1, 2. Satunya nggak ada, taruh luar. 1, 2, 3. 3-nya 4. Ya, 5, 6, 7. Ya, nalarnya seperti itu. Nah, Anda harus tahu. Artinya berarti gini. Artinya B ini bagian daripada A. Artinya semua anggota B ada di A. Tapi kalau A bagian daripada B, ini salah. Loh, kenapa Kipin? Oh ya sih, ini bacanya artinya. Kalau artinya B bagian dari A, artinya semua semua B ada di A. Semua B ada pada A. Berarti B, C, A ini sama dengan B irisan A sama dengan B. Kata irisan itu artinya yang sama disebutkan. Aku masih kurang paham Kipin. Oke, ini cuma lambang. Jadi Kipin kalau ada konteks begini, ya ada konteks begini, ya. Sebentar, kalau Kipin ada konteks seperti ini, nah, A bagian daripada Q. Ini artinya A irisan Q sama dengan A. Ya, ini kita ngomong khusus untuk bagian ya. Kalau Kipin kasih, wah aku nggak ngerti Kipin, yo kamu apa kan? B bagian daripada D, artinya B irisan D, itu namanya. Kenapa? Oh lagi Kipin, kalau aku punya P bagian daripada Q, berarti Kipin tulis P irisan Q, nilainya B. Kenapa? Karena di sini lingkarannya A-nya di sini, ini B. Ya, ini artinya ini B, di sini adalah D. Ini artinya P di dalam, di luarnya adalah Q. Nah, jadi Anda belajar konsep kata P bagian daripada Q, artinya P irisan Q P, B bagian D, berarti B irisan D itu B, A bagian daripada Q artinya A irisan Q sama dengan A. Itu konsep. Anda kalau sudah bisa menguasai itu, Anda harusnya mengerti. Ya, Kipin kasih. Ini kata irisan. Ya, jadi kata irisan yang sama disebut. Kipin, aku kurang paham. Kipin kasih kata irisan ya. Kita baru masuk kata irisan. Kita masuk. Nah, aku masih kurang paham, Kipin. Oke. Nanti Kipin kasih sebentar. Kipin kasih irisan. Kata irisan ulangi. Ya.
Kata irisan itu lambangnya adalah ini. Ini dibaca yang sama disebutkan. Bahasanya gitu aja deh. Bahasanya gitu aja deh. Gak usah bla 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 bla. Nalar aja. Yang sama disebutkan. Titik. Gak ngerti aku Pimin. Tak kasih contoh. Contoh aja, dengan contoh kamu pasti bisa punya nalar. Ipin kasih contoh. Kalau aku punya A sama dengan 1, 2, 3, 4. Aku punya B sama dengan 3, 4, 5. Kalau aku ditanya A irisan B berapa? Ya, A irisan B yang sama Kipin. Kalau kata irisan itu yang sama. Yang sama mana? 3. Sekalian gitu. Kata ini irisan. Sekarang kita langsung kalau kata ini union. Sekalian. Semua disebutkan. Semua disebutkan. Supaya satu paket. Jadi kalau aku nulisnya A union B mana? Semua A semua B sebut no. Gak sama yang sebut no. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah ada 2 kali ya disebutkan cuma sekali. Jadi Anda tidak perlu bertele-tele. Kipin kasih contoh lagi. Contoh ini contoh 1. Yang kedua kasih contoh lagi. Supaya nalarnya masuk ya. Enak kita belajar contoh. Nanti baru Kipin aplikasikan dengan soal cerita. Baru bisa nalarnya masuk gitu ya. Aku punya A. Di sini aku punya 1, 2, 3, 4, 5. Aku punya B. Di sini adalah 3, 4, 6, 7, 8. Aku punya C adalah 3, 6, 7, 9. Aku tanya. Ya, A irisan B. Ya gampang dong. A, B, B yang kembar mana? Yang kembar adalah 3, B, 4. Sudah tak tulis 3. Betul kan? 3, 4. Ya kan itu A irisan B. Kalau A irisan C mana? A, B, C ada yang sama enggak? Oh ada, 3 ini. 3 aja, 3 aja. Sudah 3 aja. Nanti kalau salah di MKP ya, kalau kita salah Indonesia. A dan C yang kembar mana? A 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3, 6, 7. Ayo sudah 3. Setuju ya? Setuju. Oh terus sekarang kita ngomong B irisan C mana? B irisan C. Nah, B irisan C. B sama C yang sama mana? 3, 6, 7. Berarti 3, 6. Nah kalau kita ngomong A irisan B irisan C mana? Yang kembar 3-3-nya. Kembar 3-3-nya mana? Ini 3, 4 ini 4 ini 4 di sini kalau 4 lewat. Di sini 6 di sini 6 di sini kalau 6 lewat. Berarti jawabannya adalah 3 kan? Ya 3 aja dong. Kok 3 B 4 ya? 3 yang 4 enggak ya? Berarti 3 aja. Ya. Jadi kalau A irisan B irisan C adalah 3-3-nya. Nah kalau kita nulis A union B, kata union 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kalau dia tidak tulis A union B union C, ya tak sebut no KB Pak. Dari A B B ya tak sebut no. Walaupun tidak ada tak sebut no, tak tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Jadi kata union itu adalah semua disebutkan ya. Kata union itu adalah semua disebutkan. Nah, Kipin kasih contoh ya di dalam aplikasi diagram Venn itu langsung ya. Ya, Kipin sebenarnya durasinya enggak terlalu panjang ya. Soalnya agak lelah sedikit. Kipin kasih contoh gini. Kalau Kipin punya S sama dengan Kipin punya S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus aku punya A sama dengan 1, 2, 3, 4. Terus di sini aku punya B ya 3, 4, 6. Kalau aku nulis gambar dia gambar A, katakanlah A irisan B adalah
yang sama adalah 3 dan 4. Kipin tulis 3 dan 4. Kenapa Kipin? A, B, B yang sama mana? A punya 3, pun B juga punya 3 disebut. Punya 4, ini punya 4 disebut. Nah 6 nggak punya ya sudah. Nah kalau A union B, semua A dan semua B walaupun tidak sama disebutkan. Bahasanya seperti itu ya. Kalau disebutkan berarti aku nulisnya adalah 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nah itu kalau dikatakan A union B. Kalau digambar gimana? Tak gambar. Nah kita gambar. Nalar aja gak usah bingung. Kita gambar begini ya, kata S. Kita bikin begini. A, B, B yang kembar. Oh kalau kembar 3, 4 berarti kita tulis ini. Ya kita nulis ini A, B. Oh dia bilang 3, 4 yang sama. Ya ini 3, 4. A nya kata ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 lingkaran A. Ya lingkaran B 3, 4, 6. Terus ada 3, 4 berarti 6 di sini. Lah semestanya ada 0. Di sini karena 0. 0-nya di 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya? Nah sekarang kalau Anda sudah bermain-main, berarti artinya kalau kata irisan itu gambarnya begini. Kata irisan itu gambarnya begini. Kata union itu adalah gambarnya adalah. Kita mulai agak mudah. Kata union itu adalah gambarnya seperti ini ya. Artinya A iris yang diarsir semua logiknya ya gitu ya. Nah Kipin mau ngajak bermain-main gini ya. Kalau misalnya Kipin nulis Kipin meningkat di sini ada kata komplement. Kipin kasih di sini ya. Di sini Kipin kasih. Kalau ada penulisan A komplement, itu cara penulisannya adalah A aksen atau A pangkat C. Ini artinya selain A. Ya. Oh selain A mana? Ya 5, 6, 7. Oke. Kalau Kipin tulis kalau B komplement, B aksen, B komplement adalah selain B. Selain B itu mana? Ya sudah, selain B berarti selain lingkaran B. Selain lingkaran B itu adalah 1, 2, 0, 5, 7. Berarti adalah 0, 1, 2, 5. Jadi Anda harus tahu kata komplement itu adalah selain, supaya nalar kamu masuk. Jujur supaya nalar kamu masuk. Nah Kipin punya soal ya. Aku belum masuk ke soal kita. Habis ini Kipin masuk ke soal kita. Tapi Kipin ini ada soal ya. Ada soal dari ujian masuk dari Dakau dari sekolah mana ya. Anda sudah didapat soalnya seperti ini ya, sudah begini. Ada gambar 3 begini. Dia tanya, ini ada A, ini ada B, ini ada C. Terus dia tanya begini, ini merupakan pilihannya himpunan berikut ini, himpunan berikut ini ya, berikut ini sesuai dengan tulis A. Dia bilang ya, pilihannya A. Kipin kasih A union B, irisan A union C. B Kipin kasih B irisan buka kurung A union C. C dikasih A irisan B irisan A union C. D pilihannya B union buka kurung A irisan C. Wah kalau ada soal kayak gini pusing kamu, pasti pusing. Ini artinya apa Kipin? Oh kita bikin. Aku nggak mau. Tak kasih nalar kamu bikin begini. Aku mau bikinnya kamu step by step. Ya aku nggak mau langsung kamu jawab. Ya aku kasih kamu nalarnya begini. Kalau kamu punya gambar kayak gini, boleh Kak Kipin kasih? Kipin kasih gini. Ya di
sini ada A, di sini ada B, di sini Kipin kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cah, bikin gitu aja, nggak usah bingung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nalar aja, nalar. 4, 5, 6, 7. Nalar aja, nalar. Kita nulis ya. Kita nulis A union B. Kita pilih yang A ya. A union B irisan A union B. Yang namanya A union B itu adalah semua A, B, B disebutkan. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang dikatakan A union C, semua A sama C itu disebutkan. Ya, ngerti ya? Jadi aku nggak ngerti Kipin. Ya tak izin di sini ya, tak izin di sini. Ya, Kipin izin di sini. Ini Kipin cuma mau ngajari logiknya aja. Ya. Yang namanya A union B itu gambarnya ini. Oke? Yang namanya A union B sebentar dari TikToknya untuk aku nolak di sini. Ya, lumayan dekat. Ya, untuk TikTok ya. Sebentar dulu. Ya, dari TikTok sebentar. Ya, klaim aja. Ya, tak klaim. Ya, jadi Kipin tulis gini. Kalau aku punya A union B, berarti gambarnya gini. Tapi kalau aku punya A union C, gambarnya gini. Tak kasih nalar dulu. A union C, tak gambar di sini ya. Tak gambar di sini. A union C langsung jadi satu ya. Kalau A union C berarti gambarnya gini. Ini C, berarti gini. Nah, ini kita tulis gini. Ya. A, C ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kata irisan, kamu lihat dari gambar ini. Yang sama mana? Yang sama ini. 1, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ini itu gambarnya. Sudah dari sini kelihatan kok. Yang kena arsiran 2 kali. Ini adalah yang diminta ini, ya, yang diminta ini. Cara mengolahnya mikirnya seperti itu. Kita bikin yang B, ya supaya nalarnya masuk. Kita bikin yang ini yang A. Kalau kita bikin yang B, di sini ada tulis, Kipin tulis B, di sini ada tulis B irisan A union D. B ini mana? Oh, B ini 2, 3, 5, 6. Bikin tuh 2, 3, 5. Irisan daripada A union C 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cara ini adalah cara untuk lebih gampang ya. Tapi kalau Anda smart, Anda tanpa bikin ini Anda bisa nalar. Ya, Kipin cuma bantu polanya saja. Kata irisan itu yang sama 2, 3, 5. Berarti jawabannya adalah 2. Berarti gambar ini harusnya adalah seperti 2, 3, 5. Ini A, ini B, ini C. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jadi cara bikin Anda boleh A irisan B, Kipin aku bisa enggak langsung? Sebenarnya bisa. Anda mau bikin gambar ini sebenarnya bisa Kipin kasih ya, Kipin kasih. Kalau aku mau bikin A irisan B tanpa bikin kata titik-titik itu gimana? Kipin bikin langsung. Ya. Kita nulis gini, kalau bisa pakai pulpen 2 macam ya. A irisan B itu ini. Oke?
Ya, A irisan B gini. Yang namanya A union C itu adalah garis yang ini. Ya, gitu terus. Ya, ini A union C. Anda perhatikan. Dari arseran ini sama arseran yang ini yang kena 2 kali mana? Berarti kalau ini digambar adalah gambarnya A, B. Ini nomor. Ya, itu nomor C. Kalau digambar berarti bagian. Kalau ditanya B union A irisan C gimana? Kita gambar. Kita gambar gini. Ya, yang kita gambar pertama kali begini. Ya, A, B, C. Kita bikin pertama kali. Aku enggak bikin B karena union itu mencakup semua. Aku bikin ngincerin A irisan C mana? A irisan C itu ini. Mana A irisan C? Ini A irisan C. Yang ada di C sama A itu sama. Ya, ini. B union. Allah. Berarti B union ini. Jadi gambarnya. Ya, jadi cara nalanya gitu. Oke? Ya, permisi minta duduk dulu sebentar ya. Duduk dulu. Sekarang Kipi masuk ke soal cerita aja deh. Supaya nalarnya supaya lebih kena ya. Kipi masuk ke soal cerita. Sebentar. Sebelum ke soal cerita, mungkin ya ke soal cerita aja deh, lebih enak ya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nanti kalau masih kurang mengerti bisa ditanyakan Kipi nanti bantu ya. Ya berarti kata kesimpulan kata union sama irisan itu sama. Nggak usah bingung. Kipi kasih contoh lagi deh ya kita kasih contoh lagi begini aja ya. Kita kasih contoh lagi soalnya begini ya, kata union misalnya Kipi kasih gini. Kasih contoh lagi ya, kasih contoh satu. Habis ini ke soal cerita ya. Kipi kasih S sama dengan di sini ada tulis X kurang daripada 8 di mana X elemen asli, terus di sini ada P ya sama dengan bilangan asli kurang dari 2. Bilangan asli kurang dari 2 ngawur ini. Oh, tidak kurang dari 2. Tidak kurang dari 2. Ada tulis tidak kurang dari 2. Mosok kurang dari 2. Maka aku bingung. Tidak kurang dari 2 dan tidak lebih dari 5. Terus ada Q sama dengan ya. Dia bilang X di mana, ini bacanya X di mana ya? X kurang daripada 8, X elemen prima. Oke. Yang ditanya dia bilang kok sangar gini? Yang ditanya pertanyaan A, dia bilang P union Q. P union Q komplement irisan P komplement. Terus yang kedua B, ada tulis P irisan Q komplement union Q. Malah apa ini? Ya, gak usah dibingungi, gak usah dibingungi. Bilangan asli tidak kurang dari 2. Berarti Kipi tulis tidak kurang dari 2 berarti 2 boleh. Tidak kurang dari 2 berarti 2. 2 itu ikut. 2, 3, tidak lebih dari 5. Berarti 2, 3, 4, 5. Oke? Yang Q kita nulis, dia bilang X kurang dari 8 prima. Oh prima berarti 2, 3, 5, 7. Paham ya? Oke, S. Wah, gampang lah. S itu katanya bilangan asli. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sama dengan apa? Nah, kalau dibikin diagram Venn, Anda perhatikan di sini mudah kalau dibikin diagram Venn. P sama Q ada yang sama. Wadah. Ya, kita bikin P sama Q. Yang kembar mana? 2, 3, 5. 2,
3. Paham ya? 2, 3, 5. Terus di sini 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 di sini. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 di sini. 1, 2. Oh, tak bikin ini. Ini kata S ya. Katanya 1. Katanya 1 di luar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 8 di sini. Oke ya, kan gampang. Kipin 8-nya di sini boleh. Pokok di luar itu. Anda enggak usah pilih. Sekarang ini pertanyaan ini. P union Q kita nulis. P union Q komplement irisan P komplement. Kalau aku bilang, yuk gak usah bingung nek ngatain. Yuk gak usah bingung. P union Q mana? Anda tahu P union Q itu ini. Berarti kalau ada komplement selain ini mana? 168. P komplement itu artinya apa? Selain P ini biro 167. Kata irisan ini dengan ini yang sama mana? 16. Oh, cara jawabnya begitu, gak usah panik. Kayak gini, P irisan Q. Ya kita bikin P irisan Q, gak usah panik. Kipin tulis ini P irisan Q ya, P irisan Q di sini aksen union. Kita bikin yang namanya P irisan Q itu mana? Ini loh. Tapi ono komplement, artinya selain angka ini, selain angka 235. Tak tulis P irisan Q, tak tulis supaya nalarnya 2. Kalau Anda tidak malas, Anda nulis ini. Oh, P irisan Q 235 ada pangkat Q union. Tak tulis Q-nya berapa? Q-nya 2357. Tak tulis 2. Tak tulis. Ya, tak tulis. Sorry. Ya, tak tulis. Q-nya 2357 supaya nalar. Apa artinya tutup kurung pangkat C? Selain angka 235. Selain 235 itu piro? Nah ini. Berarti 1 4 6 7 8. Ya, union 2 3 5 7. Kata union semua ini dengan ini dia tak sebut no. Berarti aku nulisnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Gak usah panik. Jadi kalau kamu bikin ini, bikin dulu berapa? 2 3 5. Irisan itu yang sama. Oh, ada komplement, artinya selain ini mana? Cara penulisan, cara bikin nalarnya kamu begitu. Supaya kamu ngerti. Ya, supaya kamu ngerti. Nah, sekarang Kipin kasih notasi satu lagi. Ini yang Kipin mungkin tadi belum kasih, ya Kipin belum kasih. Apa begini? Ya, ini supaya bisa jadi recordnya sambungan, ya Kipin kasih. Kalau aku tadi punya di sini ada P dan Q. Kalau tanda begini, ya, kalau tanda begini, ini artinya kalau dibaca artinya P saja. P saja. Kata P saja itu bisa diartikan adalah P dikurangi. P saja. P dikurangi. Kalau dikatakan P dikurangi, itu bisa diartikan adalah P irisan Q komplement. Ya, jadi ini rumus benar. Ini rumus. Artinya P saja. P dikurangi Q nilainya di sini. Artinya P bagian daripada Q komplement. Loh kok bisa? Tak kasih kamu nama. Q komplement mana? Q komplement itu adalah 1468. Kalau di iris nabi ini ya ini 4. Ya, jadi ini nalar. Ini rumus dipintas. Ini artinya rumus. Supaya nanti pada waktu dapat soal, jangan panik. Apa artinya P min Q? Ya, Kipin masih kurang nalarnya, masih kurang. Ya, Kipin kasih. Khusus untuk yang irisan Q, Kipin kasih. Kalau aku punya, nah, balik deh. Aku punya ini A, ini punya. Kalau begini, Kipin kasih ya. Kipin kasih satu persatu. Kipin kasih satu persatu gini ya. Kipin rangkum.
Kalau tadi Kipin punya begini, ada A, ini B. Kalau begini, ini bacanya A, ini B. Yang kedua, kalau Kipin punya di sini A, ini B, ini dibaca adalah A, ini B. Betul ya? Kalau Kipin punya di sini adalah A. Sorry ya, kalau ini ada diagram pennya semua ya. Kalau ini ada diagram pennya semua, oke? Ya, sorry kalau tulisannya jelek. Kipin kasih lagi kalau ini ada diagram pennya. Ya, nah, ini ada A, ini ada B. Kalau gambarnya yang diarsir bagian luar, ini kalau dinalar adalah A union B. Ya, A union B itu ini. Selain ini berarti arsirnya di luar. Nalar ya Mas ya, nalarnya Mas ya. Tapi kalau Kipin punya gambarnya begini, oh Kipin Anda sudah tahu ini. Tapi kalau aku punya gini Kipin, ini adalah A, ini B. Kalau ini Anda lihat yang namanya A irisan B itu ini, kalau Kipin tulis A irisan B komplement, ini artinya gambarnya di sini. Selain ini, paham ya? Ya paham. Kalau Kipin kasih begini, di sini ada lingkaran A, B. Kalau tadi Kipin kasih begini, ini artinya B kurangi A, atau dinamakan B saja, atau diartikan B irisan A. Ya, jadi lambang-lambang ini wajib Anda menguasai. Setelah Anda menguasai, Anda bisa nalar ya. Bermain-main di situ. Kipin kasih soal cerita, habis itu Kipin mungkin rungkat ya. Kipin kasih soal di sini ya. Kipin kasih rungkat, Kipin kasih soal seperti ini ya. Nalar aja ya. Di sini ada tulis 30 siswa. Gila Pak. Apa enggak ini ya? Dia bilang gini. Sebentar. Oh ini. No. Ini ya. Ada 30 siswa. Ada 30 siswa. Ya. Dia bilang ada 30 siswa, 18 gemar mat. 18 gemar mat. Terus 14 gemar fisika. Dia bilang ya. 14 gemar fisika, 12 gemar Inggris. Oke. Ya, 12 gemar Inggris. Terus di sini katanya 8 gemar. 8 gemar mat dan fisika ya, 8 gemar mat dan fisika. Terus 6 gemar fisika dan Inggris. Oke. Terus dia bilang 7 gemar mat dan Inggris. Oke. Terus ada lagi dia bilang 2 orang tidak gemar sama sekali. Ya, 2 orang tidak gemar sama sekali. Yang dia ditanya berapa yang gemar ketiganya. Ya, yang gemar ketiganya. Oke, kurang lebih gambar soalnya seperti itu ya. Cara gambarnya gini, Kipin tulis. Nah, Kipin tulis gambarnya begini. Oke, lanjut ya. Cepat sedikit. Kipin bikin karena ini ada 3 himpunan, 3 problem. Kipin tulis lingkarannya seperti ini kurang lebih ya. Di sini Kipin kasih namanya mat, ini kasih nama fisika, ini namanya Inggris. Oke? Di sini Kipin kasih diagram pennya, Kipin kasih semesta. Cara gambarnya gimana Kipin? Gampang. Yang kamu nganalisa itu yang 3-3-nya dulu. Gimana? Yang gemar 3-3-nya ada enggak? Enggak ada. Maka
nalar aja, nggak usah bingung. Yang gemar ketiga-tiganya tak kasih, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Tidak. Nanti Kipin balik soal ini, Kipin balik. Ya, tidak gemar, yang gemar ketiga-tiganya ada. Tapi baru itu jangan bikin yang 1, 2, 3, jangan. Yang bikin yang gemar. Tidak gemar, yang gemar ketiga-tiganya ada. Tapi baru itu jangan bikin yang 1, 2, 3, jangan. Yang bikin yang gemar dua-duanya dulu. Gemar matematika dan fisika ada 8. Mat dan fisika 8 tuh ini. Lingkaran ini 8. Padahal ini X, berarti ini 8 min X. Nalar ya? Tapi ini balik supaya kamu. Yang gemar fisika dan Inggris 6. Fisika dan Inggris itu ini. Katanya lingkaran ini 6. Kalau di sini sudah X, berarti ini 6 min X. Paham ya? Nah, yang gemar mat dan Inggris itu lingkaran ini. Katanya ada 7. Kalau di sini sudah X orang, berarti ini 7. Paham ya? Terus Kipin lanjut. 18 gemar mat. Dalam lingkaran ini katanya 18. Oh, mau nyari ini gimana? Gampang. Boleh Kak Kipin tulis. 18 dikurangi buka kurung, ya. 8 min X ditambah X. Langsung aja ya. 18 dikurangi ini tambah ini tambah ini. Ini tambah ini 15. Min X hilang. Berarti 15 min X. Berarti kalau kurungnya buka 18 kurangi 15 3 min plus. Paham ya? Ya. Fisika katanya ada 14 orang. Berarti Kipin bisa tulis 14. Ini tak kurangi dengan katanya fisika ini 14 orang. Ini sudah ada 8 min X ditambah X 8. 8 ditambah 6 14 min X 14 min. Dan 14 min X ini. Kurungnya tak buka berarti 14 min 14 ditambah X berarti sama dengan X di sini X. Paham ya? Inggris kita nulis yang di sini Inggris. Ada berapa? Inggrisnya katanya 12. 12 ini ya sudah 12 dikurangi 12 di sini. Loh di sini sudah ada angka berapa? Ini ketoknya angkanya bener ya soalnya. Aku nggak ngerti bener apa enggak ya. Di dalam lingkaran yang ini kan katanya ada 12. Ini loh sudah berapa? 7 min X ditambah X tambah 6 min X. Kok kayaknya nggak mungkin. Kok kayaknya nggak mungkin. Kayaknya kita coba aja lah. Ini Kipin juga cuma comat soal aja ya. Kipin coba tulis. 7 min X ditambah X hilang ya. 7 tambah 6 berarti 13. Berarti 13 min. Kipin tulis. Kurungnya Kipin buka. Benar ya 13. 7 tambah 6 13. Min X tambah X hilang. Habis min X. Berarti 12 dikurangi. Kipin tulis 12 dikurangi 13 ditambah X. Kok nggak masuk akal ya? X min 1. Kipin tulis X min 1. 2 orang tidak gemar sama sekali. Duluan. Lewat aja. Katanya jumlah siswanya katanya ada 30. Berarti 30 siswa sama dengan lingkaran mat katanya 18. Langsung gak usah diurus ini tambah ini sesuai. Ini 18. Ditambah segini 18 ditambah X ya ditambah X ditambah 6 min X ditambah X min 1 ditambah 2. Paham ya? Jadi Kipin gak perlu nulis ini tambah sesuai. Sekian lingkaran mat itu 18 ditambah ini X ditambah 6 min X ditambah X min 1 ditambah 2 sama dengan 30. Kipin tulis. Gak tahu ya angkanya cantik atau enggak, aku enggak tahu. 18 tambah 6 24 24 tambah 2 26 26 dikurangi 1 25. Betul ya? 24 kurangi 1 23 tambah 2 25. X dengan min X hilang ya. X dengan min X hilang berarti tinggal plus. Oh berarti X nya ketemu 5. Kita nyoba. Oh X nya ketemu 5. Oh kalau X nya ketemu 5 berarti gambarnya begini. Jadi tulis ya. Jadi gini. Tulis. Jadi di sini ini katanya mat, ini fisika, ini Inggris. Yang gambar ketiga katanya 5. Di sini 3, di sini berarti 2, di sini 6 kurangi 5 1,
Ini 3 tambah 5, 8. Ini 5. Di sini X min 1. Dan ini 4, 5. Kalau ditanya, yang gemar mat saja berapa? Ya, yang gemar mat saja berapa? 8. Yang gemar fisika saja berapa? Fisika saja. Yang gemar Inggris saja berapa? Ya, yang gemar Inggris saja berapa? Kalau ditanya yang gemar mat dan fisika, lo Kipin kurang ini ya, tak tarik di atas ya, supaya dengan grafik yang di sini supaya enak bacanya. Dengan soal ini Kipin bisa otik-otik, dengan soal ini Kipin bisa otik, ya, dengan diagram ini Kipin bisa. Dia tanya, yang gemar mat dan fisika, loh kok ditanya Kipin? Mat dan fisika kan sudah jelas 8. Dia tanya, yang gemar mat dan fisika tetap gemar mat dan fisika tetapi tidak gemar Inggris. Ya, tidak gemar Inggris. Ya. Yang gemar mat dan fisika itu adalah 3 tambah 5, 8. 8 orangnya ada 5 yang gemar Inggris. Berarti yang gemar mat dan fisika itu adalah, ya, jadi cara nalarnya gitu, ya, oke ya. Jadi yang gemar mat dan fisika tetapi tidak gemar Inggris. Tapi kalau tanya yang tidak gemar, misalnya tidak gemar mat, ada berapa? Oh gampang. Kalau tidak gemar mat, ya lingkaran mat ini kamu tutup. Berarti jawabannya adalah 5, 1, 4, 2. Berarti Kipin tulis 5 tambah 1 tambah 4 tambah 2, berarti 12 orang. Oh kalau tidak gemar fisika, kita belajar dengan satu soal aja. Yang tidak gemar fisika berarti 8, 2, 4, 2. Berarti 8, 2, 4. Ya, jadi nalarnya harus tahu kamu ya. Yang tidak gemar fisika, kamu harus tahu nalar. Yang di luar juga pakai. Jadi kalimat-kalimat ini bisa kamu pakai sebagai acuan ya. Jadi kalau kecuali dia bilang di sini kalau ini diketahui gemar kedua-duanya itu lebih gampang. Kipin balik ya, Kipin balik ya. Kipin balik soalnya, Kipin balik ya. Kipin bikin soal gini. Dengan soal ini, ya, dengan soal ini, Kipin balik dengan kalimat. Kipin balik dengan kalimat, ya. Dia bilang gini, ada 30 siswa. Ya, ada 30 siswa. Dia bilang 18 gemar mat, 14 gemar fisika, ya, 12 gemar Inggris. 12 gemar. Oh, ngapain aku nulis ya? Ngapain aku nulis? Ini tak ganti. Supaya aku nggak nulis lagi. Ya. Supaya aku nggak nulis lagi di sini. Ya. Supaya aku nggak nulis lagi. Ya. Terus di sini ada tulis 5 orang gemar ketiga. Supaya aku nggak nulis lagi. Sampai ditanya berapa orang yang hanya gemar mat saja. Ini A. B. Yang tidak gemar sama sekali. Yang tidak gemar sama sekali. Gimana cara nulisnya? Gampang. Kalau diketahui 3 itu paling gampang. Kipin bikin ya, yang terakhir Kipin bikin. Sudah lelah soalnya ini ada A. Kalau kurang nanti bisa bilang sama Kipin bisa naikkan lagi.
ini ya. Jadi langsung soal latihan, tidak perlu teori. Tadi ini kan kehabisan waktu dengan teori saja ya. Yang pertama kali kita bikin adalah gemar ketiganya. Oh 5 di sini loh ya. Terus kita bikin, kalau sudah kita bikin ini 7 gemar, ini 7 gemar mat dan Inggris. Oh ini tak tulis ngawur itu mat, ini fisika ya. Ini Inggris kita kasih ya. Oke, sorry. 7 orang gemar mat dan Inggris. Mat dan Inggris itu di sini katanya 7 orang. Ini sudah 5, tak tulis 2. Kalau sudah kamu lewat supaya kamu bisa, oh jadi yang dibikin itu bukan ini, yang dibikin yang tiga-tiganya dulu. Kalau tiga-tiganya tidak dikasih tahu, kasih X. Paham ya? 6 orang gemar fisika Inggris. Fisika Inggris itu di sini katanya 6 orang, berarti di sini lah. Ya, kalau sudah 8 orang gemar mat fisika. 8 orang ini loh, 8. Ini 5 berarti. Oke. 12 gemar Inggris. Inggris ini katanya 12. 2, 5, 1, 8 berarti ini 4. Paham? 14 gemar fisika. Fisika di sini 14. Ini 3, 5, 1, 9 berarti ini 5. Ada? Ya, sudah lewat. Gemar 18 orang gemar mat. 18 itu di sini. 2, 5, 3 ini sudah 10 berarti di sini. Coba Anda hitung. Oh ini sudah 14. 14 tambah 5, 15. Sorry, ini 14. 14 tambah 05, ini berarti 19, 20, 24. Gak keliru ya? Ada yang belum? Yang gemar ketiga-tiga itu benar-benar ya? Oh 18, oh iya kok 14. Ini 18, kok tadi 14. Mat ini 18, 18 tambahkan 5 berarti 23, 24, 28. Berarti di luar ini. Jadi cara menganalisanya seperti itu. Berapa orang yang hanya gemar mat saja? Oh, yang tidak gemar mat sama sekali? Oh, ya, cara menganalisanya seperti itu. Oke, untuk sementara Kipin anggap seperti ini ya. Ya, semoga keterangan ini bisa membantu nanti mereka yang tadi tanya DM bagaimana cara belajar himpunan atau set, apa artinya irisan, apa artinya. Kalau ini mau dibikin irisan sama mat dan fisika, ya irisannya 3 dan 5 ini konsepnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau masih kurang mengerti bisa ditanyakan lagi di DM Kipin akan naik lagi mengenai irisan dan junior. Oke, sementara sampai di sini dulu kan Kipin mohon pamit dan terima kasih yang sudah bagi share ke teman-teman. Semoga ini menjadi e-book ya, jadi bisa berbagi ke yang lainnya. Oke, terima kasih sama-sama. Anas, terima kasih ya yang sudah stay di sini, yang sudah berminat untuk belajar sama-sama. Thank you. Kipin mohon pamit dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Thank you. Bye bye. Bye bye.